Nah, dengarkan nih, Elbaf sendiri ya, tanah para raksasa yang luar biasa megah sekaligus misterius ya nakama. Kini memang diambang perubahan besar-besaran. Kenapa? Ya karena Pangeran Loki itu akhirnya sudah bebas. Apakah itu berkah atau awal dari kehancuran besar nih? Pemerintahan pusat sendiri yang bergerak itu, kesatria suci itu harusnya akan turun tangan. Spekulasi liar banyak sudah beredar tuh. Apakah Loki memiliki kekuatan terlarang yang selama ini disembunyikan, Fenrir kah atau yang lain sebagainya? Buah iblis Zoan mitologi yang mengubahnya menjadi makhluk mitologi yang luar biasa itu ular raksasa yang bisa menjadi menelan dunia. Nah ingat ya, karena selain serigala Fenrir dalam kisah Nordik, ya ada satu sosok ular besar yang identik dengan Loki. Jika benar, maka kemungkinan besar Loki terhubung dengan Jormungandr nakama, ular raksasa dalam mitologi Nordik yang melingkari dunia dan diramalkan akan memicu Ragnarok tersebut, akhir zaman dari para dewa. Makhluk ini begitu kuat hingga hanya Thor yang bisa menandinginya. Jika kekuatan serupa ada pada diri Loki, maka dunia berada di ujung tanduknya. Apakah dia akan menghancurkan Elbaf atau justru menjadi kunci perubahan besar-besaran tersebut? Luffy dan juga para nakamnya harusnya semakin dekat dan intens lagi ya. Mereka akan melakukan sesuatu untuk hal besar tersebut. Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi tuh gini, semua perhatian kini tuh memang tertuju pada Elbaf ya, tanah para raksasa yang selama ini tuh menyimpan begitu banyak rahasia besar. Satu persatu misteri itu sudah mulai terbuka. Kini sebuah kabar besar lagi telah mengguncang seluruh dunia baru dan negeri tersebut. Sang Pangeran Loki akhirnya benar-benar bebas. Kejadian ini mengundang lebih banyak pertanyaan daripada hal yang kita duga sebelumnya. Apakah ini awal dari kehancuran Elbaf dan peperangan tersebut, atau justru awal dari era baru yang lebih besar daripada yang dibayangkan? Pemerintahan dunia harusnya memang tak akan tinggal dia. Kesatria suci yang sudah mulai bergerak di sana itu, ini bukanlah pertanda baik sih. Memang mereka tidak akan ngebiarin sesuatu yang berpotensi mengacaukan keseimbangan kekuasaan begitu saja. Elbaf ini bisa saja menjadi sasaran kehancuran. Namun yang mengejutkan adalah kemungkinan bahwa bukan kesatria suci yang akan melakukannya. Mungkin justru Pangeran Loki sendiri yang akan menyalakan api kehancuran peperangan itu sendiri. Ya karena kita juga ingat bagaimana sisi riwayat dalam sejarahnya Loki itu sendiri ya di Asgardian. Kita tahu nakama bahwa teori dan spekulasi berputar telah liar sekarang ini. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sosok Loki? Kenapa pemerintahan pusat begitu khawatir kepadanya sekaligus sangat tertarik tuh? Banyak yang percaya bahwa kekuatan buahnya itu sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa Loki itu memiliki kekuatan buah iblis luar biasa. Mungkin salah satunya yang paling berbahaya dalam sejarah. Nah kemarin kita sudah mengungkapkan bahwa salah satunya itu mungkin teori pertama adalah Fenrir nakama. Serigala itu luar biasa, ada identik dengan Loki dalam cerita Nordik Asgardia. Nah jika menelusuri mitologi Nordik lagi nih, memang ada dua sosok yang erat kaitannya dengan nama Loki itu sendiri ya, Nidok atau bahkan Fenrir dan lain sebagainya, dan juga Jormungandr. Nah keduanya adalah makhluk mitologi berbentuk ular raksasa kan, dengan kekuatan yang bisa mengguncang seluruh dunia baru. Jika benar Loki memiliki salah satu dari kekuatan ini, maka nasib Elbaf dan bahkan seluruh dunia baru bisa menjadi berubah selamanya kan. Nah kita tahu nakama bahwa Nidok sendiri dikenal sebagai salah satu ular yang menggerogoti akar Yggdrasil ya, pohon kehidupan yang menopang seluruh dunia dalam mitologi Nordik sendiri. Ia adalah simbol kehancuran besar-besaran yang perlahan namun pasti selalu menunggu saat yang tepat untuk membuat segalanya runtuh. Di sisi lain nakama yang mengesankan adalah Jormungandr. Jormungandr sendiri adalah ular laut raksasa yang diramalkan akan memicu perang besar Ragnarok loh, akhir zaman bagi para dewa. Jika salah satu dari kekuatan ini ada dalam diri Loki, maka tidak akan heran jika pemerintahan pusat merasakan terancam. Ya Loki memang menimbulkan peperangan tersebut sih kayaknya
kakeknya. Bayangan seorang raksasa yang bisa berubah menjadi naga api yang membakar segalanya, atau seekor ular laut raksasa yang dapat menghancurkan kapal-kapal dalam sekejap. Kekuatan seperti ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga berpotensi mengubah tatanan dunia baru tuh. Jika Loki benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, maka bisa jadi ia adalah salah satu makhluk terkuat yang pernah muncul di saga Elbaf. Mengesankan. Pertanyaan terbesar tetaplah sama nakama. Apakah Loki akan menjadi ancaman bagi dunia baru, atau justru menjadi sosok yang ngebawa perubahan yang diperlukan? Nah, untuk menjawab ini kita harus masuk ke dalam mitologi. Nidok sendiri memang sering digambarkan sebagai penghancur ya. Namun ada juga interpretasi yang mengatakan bahwa kehancuran yang ia bawa itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk loh. Terkadang dunia memang harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum bisa diperbarui lagi kan. John Mungard juga memiliki peranan yang unik dalam mitologinya pula. Meskipun ia adalah musuh bebuyutan Thor, ia juga merupakan bagian dari keseimbangan alam. Tanpa keberadaannya nakama, dunia tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dalam sejarah tersebut. Jika yang dikaitkan dengan Loki di Elbaf, maka ada kemungkinan bahwa ia bukanlah sekedar ancaman, melainkan elemen yang akan menggali perubahan besar di negeri legendaris para raksasa tersebut. Banyak teori nakama bahkan menyebutkan jika Loki telah lama dikurung atau ditahan karena kekuatannya terlalu berbahaya kan. Mungkin pemerintahan dunia sudah lama mengetahui potensi sejatinya, karena itu mereka berusaha menutupinya dari dunia baru. Jika Loki benar-benar bebas sekarang, berarti dunia sebentar lagi akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ini cukup masuk akal sih, karena Kagami Sang sendiri adalah satu-satunya orang yang menangkap Loki, mungkin dengan haki ya. Dan kakaknya Sang itu Shamrock begitu terobsesi untuk menjadikan Loki sebagai anggota pasukannya, kesatria suci kan. Well, jelas kekuatannya luar biasa si Loki tersebut. Apakah ini berarti Loki akan bersekutu dengan Luffy sekarang setelah dibebaskan dengan dia dan Zoro? Masih menjadi misteri sih. Ada satu hal yang pasti, Elbaf bukan sekedar sampingan yang bisa dilupakan begitu saja nakama. Sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Loki mungkin memegang kunci dari semua ini. Jika benar Loki memiliki kekuatan luar biasa dan kekuatan ular raksasa tersebut, tidak mengherankan jika pemerintahan pusat sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Mereka tidak akan membiarkan Elbaf tumbuh menjadi ancaman baru kan. Jika sejarah bisa menjadi pelajaran besar, maka jelas pemerintahan dunia selalu berusaha menyingkirkan segala sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Apakah ini berarti pertempuran besar akan segera terjadi tuh? Ya, kami pikir itu akan berlalu teman-teman, dan itu sebabnya pertempuran nanti itu akan menarik. Ya, itu betul banget sih. Ingat pula ya, Luffy dan juga kru topi jerami lainnya sudah makin dekat dengan pertempuran Ragnarok tersebut. Jika teori-teori itu benar, maka mereka tidak hanya akan menghadapi para raksasa, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih berbahaya lagi. Jika ada satu hal yang pasti, Luffy tidak akan pernah gentar harusnya menghadapi tantangan sebesar apapun. Di sisi lain, ada spekulasi bahwa Loki mungkin bukan saja pangeran yang dikurung begitu saja sob. Bisa jadi ia telah lama mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih luas lagi. Kemungkinan bahwa ia telah mengumpulkan kekuatan dalam diam tersebut, menunggu saat yang tepat untuk bertindak balas dendam pada orang-orang yang telah melukainya. Jika ini benar, pertanyaannya bukanlah lagi apakah Loki akan bertindak tersebut, tetapi kapan dan bagaimana dia melakukannya. Nah, sekarang setelah bebas, sekarang ini makin dekat aksinya. Jika Elbaf benar-benar akan terbakar, maka siapakah yang akan menyalakan api itu? Apakah pemerintahan pusat yang akan menghancurkannya, atau justru Loki sendiri yang akan mengubah tanah kelahirannya menjadi lautan api? Ada kemungkinan bahwa Loki bukanlah penjahat seperti yang banyak orang pikirkan. Bisa jadi ia hanyalah seorang yang terjebak dalam skenario lebih besar dari dirinya sendiri kan. Mungkin ia hanya berusaha membebaskan dirinya oleh cengkraman pemerintahan pusat, atau mungkin ia memiliki rencana lain yang belum diketahui siapapun. Karena ingat ya nakama, belum ada kejelasan resmi apakah Loki yang membunuh ayahnya King Harald tersebut. Bisa jadi itu adegan tragedi tersebut mirip seperti Sabo ya, yang disalahkan atas kematian King Cobra padahal dia ingin menyelamatkannya. Well, jika Loki seperti itu dan Jarul melihatnya ketika bangun dari pingsannya, tentu dong dia langsung menyalahkan Loki karena dia ada di sana. Nah, bisa jadi itu malah siasat dari orang-orang pemerintahan dunia kan. Itu menjadi plot twist menarik jika terungkap nanti. Jika Loki benar-benar memiliki kekuatan yang berhubungan dengan api atau petir nakama, seperti beberapa teori yang sudah beredar sekarang ini ya, pertanyaan terbesar adalah apakah ia akan menggunakannya untuk menghancurkan Elbaf atau justru melindunginya. Kemungkinan bahwa Loki sebenarnya memiliki agenda tersembunyi itu. Jika memang kekuatan yang begitu besar itu digunakan, kenapa ia tidak bertindak sejak dahulu ya? Apakah ada sesuatu yang menahannya, atau mungkin ia sedang menunggu seseorang yang akan ngebantu mencapai tujuannya sendiri?
Karena gini ya nakama, banyak yang melihat Loki sebagai ancaman, tapi ada juga kemungkinan bahwa ialah sosok yang ngebawa perubahan yang sangatlah diperlukan itu. Revolusi tidak selalu datang dalam bentuk pahlawan yang terus terang nih, tetapi perubahan besar datang melalui sosok yang dianggap monster. Mungkin inilah saatnya bagi Elba untuk memasuki era baru nih. Mungkin pertama kalinya pula dalam sejarah ya, Loki akan menentukan nasibnya itu sendiri, bukan lagi sebagai pangeran yang terkurung dalam jeratan jeruji besi tersebut, tetapi sebagai seorang yang akhirnya memiliki kendali penuh atas kekuatan dewanya itu. Nah, karena itulah setelah kebebasannya oleh Zoro dan juga Luffy, segalanya akan bertindak lebih menarik lagi di art raksasa Pulau Elbaf nakama. Jadi karena itulah kesimpulannya ya, Elbaf memang berada di titik-titik balik sejarahnya. Semua mata kini tertuju pada satu sosok Loki setelah kebebasannya. Kebebasannya sendiri bukan sekedar peristiwa biasa sih, melainkan pertanda akan sesuatu yang jauh lebih besar. Pemerintah dunia harus waspada, kesatria suci bersiap, dan teori tentang kekuatannya makin menggila lagi di dunia baru kan. Jika benar Loki memiliki kekuatan zual mitologi yang terinspirasi dari John Moonguard atau bahkan Surigala Fenrir, nah semua orang harus jelas-jelas mewaspadai kengeriannya. Well, jika itu terjadi, kita akan bersiap menantikan perang terbesar di tanah Elbaf sendiri, Ragnarok nakama. Sepakat tentang semua hipotesa ini. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada chapter kedepannya One Piece terbaru nakama. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.